Teman-temanku, kita hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan dan rintangan tanpa henti. Mereka yang lemah jiwanya terseret oleh kecemasan, ketakutan melumpuhkan potensi mereka. Namun, kau akan ditempa dalam tungku filsafat stoik menjadi raksasa mental yang tak tergoyahkan, tak terhentikan. Bagaimana caranya? Dengan merangkul setiap rintangan sebagai peluang untuk melatih ketahananmu. Kehilangan pekerjaan atau hubungan, apakah itu menghancurkan semangatmu? Tidak. Kau mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk disiplin diri yang luar biasa. Kau menguasai pikiranmu melalui kendali pikiran yang tegas. Kecemasan merayap masuk, kau ubah menjadi semangat untuk menghadapi tantangan di depan. Kau potong kelemahan mental dengan ketenangan stoik. Kau mempersiapkan diri menghadapi pukulan keras takdir dengan membangun kemauan dan tekad yang tak tertandingi, seperti pohon ek yang kokoh di tengah badai kekacauan dan kemunduran. Inilah jalan prajurit stoik modern, merangkul rintangan. Alam semesta ini penuh ketidakpastian dan selalu berubah. Pemahaman ini adalah dasar bagi para stoik. Kekuatan di luar kendalimu pasti akan mencoba menghalangi jalanmu, menghancurkan tujuan dan mimpimu. Namun, seperti petinju kelas berat yang menerima pukulan keras, kau kembangkan ketangguhan mental dan kekuatan untuk menghadapi serangan dan membalas dengan ganas. Kau antisipasi yang tak terduga. Kau prediksi rintangan, lalu manfaatkan mereka sebagai panggung untuk menunjukkan keteguhan dan tekadmu. Ketika kau kehilangan pekerjaan, apakah kau mundur dalam ketakutan dan mengasihani diri? Tidak. Kau ubah kegagalan karir itu menjadi peluang untuk meluncurkan ide bisnis yang telah lama kau simpan. Kau punya kemauan luar biasa untuk mewujudkannya. Ketika hubungan romantis runtuh, kebanyakan orang hancur, lumpuh oleh depresi atau takut sendirian. Bukan kau. Seperti para stoik hebat sebelumnya, kau persiapkan diri menghadapi ketidakpastian cinta dan lihat episode menyakitkan ini sebagai kesempatan untuk menempa dirimu menjadi versi yang lebih tangguh. Tak ada rintangan yang bisa menahan pikiran stoik yang tak kenal takut. Setiap hambatan adalah peluang untuk pertumbuhan pribadi dan kemenangan atas kesulitan. Apa yang tidak menghancurkanmu benar-benar membuatmu lebih kuat ketika kau telah membangun pola pikir stoik yang teguh. Seni disiplin diri yang luar biasa adalah inti dari ajaran stoik, gagasan radikal bahwa hanya kita yang bertanggung jawab atas reaksi, emosi, dan penilaian kita terhadap dunia di sekitar kita. Tak ada keadaan luar yang membuatmu cemas, marah, atau takut, hanya penilaianmu sendiri. Melatih diri untuk mengutamakan akal dan pengendalian diri atas dorongan naluriah adalah seni disiplin diri yang luar biasa. Seperti seorang samurai, kau hembuskan ketenangan ke dalam badai ketakutan, keinginan, dan penolakan yang bergolak dalam pikiran yang tak terlatih. Pikiran yang tak disiplin terus-menerus terombang-ambing antara hasrat dan keengganan, terbawa jauh dari tujuan oleh angin keadaan dan emosi yang sementara. Melalui pemantauan pikiran yang ketat dan penguasaan dialog batinmu, kau menjadi gunung yang tak tergoyahkan, teguh pada arah yang kau pilih. Di tempat kerja, orang yang sangat disiplin tetap tenang dan fokus di tengah tenggat waktu dan beban kerja yang menghancurkan rekan-rekan yang cemas. Dalam kebugaran dan pola makan, mereka dengan mudah mematuhi rutinitas mereka, sementara yang lemah jiwanya rakus dan malas. Dengan cengkraman besi dari pikiran dan penilaian yang disiplin, tindakanmu secara otomatis selaras dengan tujuan terdalammu, tak peduli seberapa besar gejolak eksternal. Seperti rudal yang dipandu oleh tekad stoik batin, kau capai setiap target melalui determinasi yang disiplin dan luar biasa. Inilah kekuatan tertinggimu atas kesulitan. Namun, disiplin diri yang luar biasa lebih dari sekadar kendali emosi stoik. Ini adalah penjaga sumber daya berhargamu, waktu, energi, dan komitmen. Prioritaskan dengan tegas hanya aktivitas yang paling menghasilkan yang mendorongmu menuju ambisimu. Singkirkan gangguan dan pembuang waktu tanpa ampun. Manfaatkan disiplin diri untuk menyalurkan etos kerja yang intens yang membuat kompetitor tertinggal jauh. Serang harimu dengan fokus stoik yang tanpa henti, yang terasa tidak manusiawi bagi yang lemah jiwanya. Disiplin diri adalah pedang yang dengan presisi memahat keunggulan dari batu potensi yang terbuang. Keberanian di hadapan ketakutan. Orang yang tidak setiap hari mengatasi ketakutan belum mempelajari rahasia hidup, tulis filsuf stoik Ralph Waldo Emerson. Menjalani maksim ini adalah merangkul esensi stoicisme yang tak kenal takut. Ketakutan itu tak terhindarkan, tertanam dalam neurologi dan jiwa kita.
Melarikan diri dari ketakutan atau menyerah pada cengkramannya yang melumpuhkan adalah jalan kelemahan. Mengatasi ketakutan, mengubahnya, dan membiarkannya meningkatkan indera dan performa kita, inilah jalan prajurit stoik. Ketika ketakutan muncul, rasakan sepenuhnya tanpa perlawanan. Rasakan akarnya dalam pikiranmu yang fana dan proyeksi irasional tentang masa depan. Sekarang, alihkan energi visceral itu ke dalam tindakan yang kuat dan terarah, ke dalam performa puncak. Ubah adrenalin ketakutan yang bergetar menjadi intensitas fokus yang luar biasa dalam kerjaan, olahraga, atau apapun yang membutuhkan keberanian. Stoik menunjukkan keberanian sejati di medan perang atau di ruang rapat, ketika nyawa, mata pencaharian, dan warisan dipertaruhkan. Sementara rekan-rekan mereka lumpuh oleh kecemasan, Stoik modern menghadapi ketakutan secara langsung dan muncul dengan transformasi. Energi ketakutan kini menjadi bahan bakar untuk keberhasilan mereka. Bagi Stoik, ketakutan bukan penghalang, melainkan pemicu adrenalin yang meningkatkan kesadaran dan responsivitas. Seperti api yang membentuk keramik dari tanah liat mentah, intensitas ketakutan membakar fokusmu menjadi kerasan seperti intan. Inilah alkimia mengubah teror menjadi kemenangan. Orang lemah dikuasai oleh ketakutan mereka, memulai setiap hari dengan pasrah pada tirani kegelisahan. Tapi kau meludahi wajah ketakutan, memanfaatkan kekuatannya sebagai bahan bakar roket untuk ambisimu yang tak kenal takut. Setiap pagi menawarkan penaklukan baru atas hantu kecemasan dan keraguan. Dalam perang ini, kau akan muncul sebagai pemenang. Kemauan yang luar biasa, tekad yang tak tergoyahkan. Pencapaian tanpa usaha dan perjuangan hanyalah keberuntungan, kosong dari substansi. Seperti baja yang dihasilkan oleh panas hebat dan pukulan palu yang keras, keberhasilan terbesar kita menuntut tungku usaha, rasa sakit, dan ketekunan. Mencapai kemauan yang luar biasa adalah tungku alkimia untuk mewujudkan mimpi dan tujuan kita ke dalam kenyataan, didukung oleh pola pikir stoik yang tak kenal takut. Kemauan yang luar biasa mendorong niat kita maju seperti meteor yang melesat tanpa hambatan melalui kesulitan. Ketika kemauan yang lemah menghadapi pukulan dan kemunduran hidup yang brutal, ia hancur dan lenyap seperti kaca. Tapi kemauan stoik yang luar biasa bertahan, tak gentar, seperti struktur intan yang tak bisa pecah. Ia menolak untuk menyerah atau berkompromi. Dalam bisnis, olahraga, atau bidang pencapaian manusia lainnya, mereka dengan kemauan luar biasa berdiri kokoh di antara puing-puing ambisi yang hancur dan potensi yang tak terpenuhi. Sementara yang lain runtuh karena ketakutan atau ketidaknyamanan. Kemenangan tak terelakkan ketika tekad yang tak terhentikan bertemu dengan ketahanan yang tak bisa dibengkokkan. Dengan pikiran stoik sebagai fondasi kayu ekmu, kau akan menyalakan tungku kemauan luar biasa untuk mewujudkan visimu ke dalam kenyataan dan mengatur ulang alam semesta sesuai dengan tujuanmu. Apa yang bisa membatasi kemungkinanmu sekarang? Seperti otot yang robek untuk membangun serat yang lebih kuat, kemauan ditempa melalui mengatasi perlawanan yang intens. Hadapi ketidaknyamanan, gejolak, dan tantangan yang kau ciptakan sendiri. Tuntut kekuatan heroik untuk bertahan. Setiap pertempuran yang ditaklukkan menambah sumber tekadmu. Kau muncul dengan jiwa yang kuat secara spiritual. Tak ada jurang perjuangan yang terlalu menakutkan ketika didukung oleh kemauan stoik yang luar biasa. Hambatan bisnis, kesulitan finansial, dan tragedi pribadi terus berlanjut. Namun kesulitan ini menjadi bahan bakar bagi kemauan manusia yang tak terkendali. Tertawalah pada kemunduran, karena kau telah dilahirkan kembali sebagai sosok yang tak bisa dihancurkan. Membangun benteng batin, seni stoik untuk menguasai diri. Teman-temanku, perjalanan prajurit stoik tidak berhenti pada pengendalian ketakutan atau penempaan kemauan yang tak tergoyahkan. Ini adalah panggilan untuk membangun benteng batin, sebuah kubu mental yang tak tertembus oleh badai eksternal maupun keraguan internal. Dunia akan terus melemparkan kekacauan ke arahmu, kegagalan yang tak terduga, pengkhianatan yang menusuk, atau mimpi yang tampaknya hancur di bawah beban realitas. Tapi kau bukan korban dari keadaan. Kau adalah arsitek jiwamu, pembangun benteng yang tak bisa ditaklukkan oleh kekuatan manapun di alam semesta ini. Bagaimana caranya? Dengan menguasai seni stoik untuk mendisiplinkan persepsi, menajamkan fokus, dan merangkul ketidaksempurnaan hidup sebagai bahan bakar untuk kebesaranmu. Mengendalikan persepsi, lensa stoik untuk menyaring dunia.
Di jantung stoicisme terletak kebenaran yang tak terbantahkan. Bukan peristiwa itu sendiri yang mengguncangmu, melainkan cara kau memandangnya. Seorang stoik modern tidak membiarkan dunia luar mendikte emosinya. Ketika banjir masalah datang, tagihan menumpuk, proyek gagal, atau orang-orang meragukan visimu, kebanyakan orang tenggelam dalam keputusasaan atau kemarahan. Bukan kau. Kau melatih lensa persepsimu seperti seorang pandai besi yang menempa pedang, mengasahnya hingga tajam dan tak bisa dihancurkan. Kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah guru yang keras, mengajarkanmu ketangguhan. Kritik bukanlah serangan. Itu adalah cermin untuk memperbaiki kelemahanmu. Ketidakpastian bukanlah ancaman. Itu adalah kanvas kosong untuk mengukir legasimu. Latihlah dirimu untuk menyaring setiap pengalaman melalui lensa stoik ini. Ketika kecemasan menyerang, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar bisa kukendalikan di sini? Jawabannya selalu sama, pikiranmu, tindakanmu, dan sikapmu. Sisanya, opini orang lain, hasil akhir, atau takdir yang berubah-ubah adalah di luar kuasamu. Lepaskan mereka. Dengan melepaskan ilusi kendali atas hal-hal eksternal, kau membebaskan dirimu dari belenggu kekhawatiran. Kau menjadi mercusuar ketenangan di tengah lautan badai, memancarkan keteguhan yang membuat yang lemah jiwanya terpana. Ini bukanlah penyangkalan terhadap kenyataan, melainkan penguasaan atasnya. Kau melihat dunia apa adanya, namun memilih untuk menanggapinya dengan keberanian dan akal sehat. Fokus yang tak tergoyahkan, memotong kebisingan dunia. Dunia modern adalah ladang ranjau yang dirancang untuk mencuri perhatianmu. Notifikasi ponsel, drama media sosial, dan godaan kesenangan sementara berlomba-lomba menarikmu dari jalur tujuanmu. Di tengah hiruk pikuk ini, prajurit stoik menonjol seperti gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin kencang gangguan. Fokus adalah pedangmu, dan kau mengasahnya melalui disiplin yang tak kenal kompromi. Kau tahu bahwa waktu adalah mata uang paling berharga, dan kau menolak untuk menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak membawamu lebih dekat ke visimu. Mulailah dengan ritual stoik sederhana. Setiap pagi, tetapkan satu tujuan yang tak bisa ditawar. Ini bukan daftar tugas yang panjang, melainkan mercusuar yang memandu kapalmu melalui kabut kekacauan. Tanyakan pada dirimu, apa satu tindakan hari ini yang akan membawaku lebih dekat ke kebesaran? Lalu, serang tujuan itu dengan intensitas yang membuat dunia di sekitarmu memudar. Matikan gangguan, ponsel disisihkan, notifikasi dimatikan, dan pikiranmu disetel ke frekuensi tujuanmu. Ketika pikiranmu mulai melayang kekhawatiran atau godaan, tarik kembali dengan kejam, seperti seorang jenderal yang memanggil pasukannya ke garis depan. Ini adalah perang melawan kelemahan batinmu, dan kau tidak akan kalah. Fokus stoik ini bukan hanya tentang produktivitas. Ini tentang kejelasan eksistensial. Dengan menyingkirkan yang tidak penting, kau menyingkap esensi dari siapa dirimu dan apa yang kau perjuangkan. Kau menjadi seperti laser, membakar semua yang menghalangi jalurmu menuju keunggulan. Di tempat kerja, sementara rekan-rekanmu terhanyut dalam gosip atau panik karena tenggat waktu, kau tetap tenang, menyalurkan energi ke tugas-tugas yang benar-benar penting. Dalam kehidupan pribadi, kau mengabaikan drama kecil dan investasikan waktu pada hubungan serta tujuan yang memberi makna. Fokus ini adalah alkimia yang mengubah hari-hari biasa menjadi kemenangan epik. Merangkul ketidaksempurnaan, stoicisme sebagai seni hidup. Hidup adalah kanvas yang kacau, penuh dengan noda tak terduga dan goresan yang tak sempurna. Orang biasa membenci kekacauan ini, mendambakan kepastian yang tidak pernah ada. Prajurit stoik, sebaliknya, merangkul ketidaksempurnaan sebagai bahan mentah untuk menempa kebesaran. Kau tahu bahwa tidak ada jalan yang mulus menuju puncak. Setiap langkah dipenuhi dengan rintangan. Setiap kemenangan diwarnai oleh perjuangan. Tapi justru di dalam kekacauan inilah kau menemukan makna. Ketika rencanamu gagal, dan mereka akan gagal, jangan mengutuk nasib. Lihatlah kegagalan itu sebagai undangan untuk beradaptasi, untuk mengasah ketangkasan mentalmu. Ketika orang-orang mengecewakanmu, jangan tenggelam dalam kepahitan. Gunakan pengkhianatan itu untuk memperkuat kemandirianmu, untuk mengingatkanmu bahwa satu-satunya yang bisa kau andalkan sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Bahkan ketika tubuhmu lelah atau pikiranmu ragu, rangkul kelemahan sementara itu sebagai bukti bahwa kau sedang mendorong batas-batasmu.
Seperti patung yang diukir dari batu kasar, kebesaranmu muncul dari proses pengikisan yang menyakitkan. Stoicisme mengajarkanmu untuk mencintai nasibmu. Amor fati, apapun yang terjadi, baik atau buruk, adalah bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Patah hati, itu adalah tungku untuk menempa ketahanan emosionalmu. Kemunduran finansial, itu adalah pelajaran untuk mempertajam kecerdasanmu. Bahkan kematian, bayangan yang selalu mengintai, adalah pengingat untuk hidup setiap hari dengan intensitas yang membara. Dengan merangkul ketidaksempurnaan, kau berhenti menjadi korban dari keadaan dan menjadi penguasa atas narasi hidupmu. Warisan prajurit Stoik meninggalkan jejak yang abadi. Sebagai prajurit Stoik, kau tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kau adalah mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan kecemasan dan keraguan. Tindakanmu, keteguhanmu, dan keberanianmu menginspirasi orang-orang di sekitarmu untuk bangkit dari kelemahan mereka. Kau adalah bukti hidup bahwa manusia bisa melampaui batas-batasnya, bahwa kekacauan dunia bisa ditempa menjadi keteraturan melalui kemauan dan disiplin. Tanyakan pada dirimu, warisan apa yang ingin kau tinggalkan? Apakah kau ingin dikenang sebagai seseorang yang menyerah pada ketakutan, yang terombang-ambing oleh arus keadaan? Atau sebagai seseorang yang berdiri tegak di tengah badai, yang mengukir jalannya sendiri melalui kekacauan dengan tekad yang tak tergoyahkan? Setiap pilihan yang kau buat, setiap rintangan yang kau taklukkan, adalah batu bata dalam monumen warisanmu. Bangunlah dengan sengaja, dengan keberanian, dengan disiplin yang tak pernah goyah. Pada akhirnya, stoicisme bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang, tentang mengubah penderitaan menjadi kemenangan, tentang menjalani hidup dengan keberanian yang begitu kuat hingga alam semesta sendiri bergetar di hadapanmu. Kau adalah prajurit Stoik modern, pewaris Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Ambil obor mereka dan nyalakan dunia dengan api keteguhanmu. Hadapi setiap hari sebagai pertempuran, setiap rintangan sebagai kesempatan, dan setiap ketakutan sebagai bahan bakar untuk ambisimu yang tak terhentikan. Inilah panggilanmu, inilah jalanmu, membangun benteng batin, seni Stoik untuk menguasai diri. Teman-temanku, perjalanan prajurit Stoik tidak berhenti pada mengatasi ketakutan atau menempa kemauan yang tak tergoyahkan. Ini adalah panggilan untuk mendirikan benteng batin, kubu mental yang tak bisa ditembus oleh badai luar atau keraguan dalam. Dunia akan terus menghujanimu dengan kekacauan, kegagalan yang tak terduga, pengkhianatan yang menyakitkan, atau mimpi yang seolah runtuh di bawah tekanan kenyataan. Tapi kau bukan mangsa keadaan. Kau adalah arsitek jiwamu, pembangun benteng yang tak bisa ditaklukkan oleh kekuatan apapun di alam semesta. Bagaimana? Dengan menguasai seni Stoik untuk mendisiplinkan persepsi, mengasah fokus, dan merangkul ketidaksempurnaan hidup sebagai bahan bakar kebesaranmu. Mengendalikan persepsi, lensa Stoik untuk menyaring dunia. Di inti stoicisme terletak kebenaran abadi, bukan peristiwa yang mengguncangmu, melainkan cara kau memandangnya. Seorang Stoik modern tidak membiarkan dunia luar mengatur emosinya. Ketika gelombang masalah datang, tagihan menumpuk, proyek gagal, atau orang-orang meragukan visimu, kebanyakan orang tenggelam dalam keputusasaan atau kemarahan. Bukan kau. Kau latih lensa persepsimu seperti pandai besi yang menempa pedang, mengasahnya hingga tajam dan tak terhancurkan. Kegagalan bukan akhir. Itu adalah guru keras yang mengajarkan ketangguhan. Kritik bukan serangan. Itu adalah cermin untuk memperbaiki kelemahanmu. Ketidakpastian bukan ancaman. Itu adalah kanvas kosong untuk mengukir legasimu. Latihlah dirimu untuk menyaring setiap pengalaman melalui lensa Stoik. Saat kecemasan menyerang, tanyakan, apa yang benar-benar bisa kukendalikan di sini? Jawabannya selalu sama, pikiranmu, tindakanmu, dan sikapmu. Sisanya, pendapat orang lain, hasil akhir, atau takdir yang berubah-ubah di luar kuasamu. Lepaskan mereka. Dengan melepaskan ilusi kendali atas hal-hal luar, kau bebaskan dirimu dari belenggu kekhawatiran. Kau jadi mercusuar ketenangan di lautan badai, memancarkan keteguhan yang membuat yang lemah jiwanya takjub. Ini bukan penyangkalan kenyataan, melainkan penguasaan atasnya. Kau lihat dunia apa adanya, namun pilih untuk menanggapinya dengan keberanian dan akal sehat. Fokus yang tak tergoyahkan, memotong kebisingan dunia.
Dunia modern adalah ladang ranjau yang dirancang untuk mencuri perhatianmu. Notifikasi ponsel, drama media sosial, dan godaan kesenangan sementara bersaing menarikmu dari jalur tujuanmu. Di tengah keriuhan ini, prajurit stoik berdiri seperti gunung kokoh, tak tergoyahkan oleh angin gangguan. Fokus adalah pedangmu, dan kau asa dengan disiplin tanpa kompromi. Kau tahu waktu adalah mata uang paling berharga, dan kau tolak untuk menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak membawamu lebih dekat ke visimu. Mulailah dengan ritual stoik sederhana. Setiap pagi, tetapkan satu tujuan yang tak bisa ditawar. Ini bukan daftar tugas panjang, melainkan mercusuar yang memandu kapalmu melalui kabut kekacauan. Tanyakan, apa satu tindakan hari ini yang akan membawaku lebih dekat ke kebesaran? Lalu, serang tujuan itu dengan intensitas yang membuat dunia di sekitarmu memudar. Matikan gangguan, ponsel disisihkan, notifikasi dimatikan, dan pikiranmu disetel frekuensi tujuanmu. Saat pikiranmu mulai melayang kekhawatiran atau godaan, tarik kembali dengan tegas, seperti jenderal yang memanggil pasukannya ke garis depan. Ini adalah perang melawan kelemahan batinmu, dan kau tak akan kalah. Fokus stoik ini bukan hanya soal produktivitas. Ini tentang kejelasan eksistensial. Dengan menyingkirkan yang tak penting, kau ungkap esensi dari siapa dirimu dan apa yang kau perjuangkan. Kau jadi seperti laser, membakar semua yang menghalangi jalurmu menuju keunggulan. Di tempat kerja, sementara rekan-rekanmu terhanyut dalam gosip atau panik karena tenggat waktu, kau tetap tenang, menyalurkan energi ke tugas-tugas yang benar-benar penting. Dalam kehidupan pribadi, kau abaikan drama kecil dan investasikan waktu pada hubungan serta tujuan yang memberi makna. Fokus ini adalah alkimia yang ubah hari-hari biasa menjadi kemenangan epik. Merangkul ketidaksempurnaan, stoicisme sebagai seni hidup. Hidup adalah kanvas kacau, penuh noda tak terduga dan goresan tak sempurna. Orang biasa membenci kekacauan ini, mendambakan kepastian yang tak pernah ada. Prajurit stoik, sebaliknya, rangkul ketidaksempurnaan sebagai bahan mentah untuk menempa kebesaran. Kau tahu tak ada jalan mulus menuju puncak. Setiap langkah penuh rintangan, setiap kemenangan diwarnai perjuangan. Tapi justru dalam kekacauan inilah kau temukan makna. Saat rencanamu gagal, dan mereka akan gagal, jangan kutuk nasib. Lihat kegagalan itu sebagai undangan untuk beradaptasi, untuk asah ketangkasan mentalmu. Saat orang-orang mengecewakanmu, jangan tenggelam dalam kepahitan. Gunakan pengkhianatan itu untuk perkuat kemandirianmu. Untuk ingatkan bahwa satu-satunya yang bisa kau andalkan sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Bahkan saat tubuhmu lelah atau pikiranmu ragu, rangkul kelemahan sementara itu sebagai bukti bahwa kau sedang dorong batas-batasmu. Seperti patung yang diukir dari batu kasar, kebesaranmu muncul dari proses pengikisan yang menyakitkan. Stoicisme ajarkanmu untuk mencintai nasibmu. Amor fati, apapun yang terjadi, baik atau buruk, adalah bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Patah hati, itu adalah tungku untuk menempa ketahanan emosionalmu. Kemunduran finansial, itu adalah pelajaran untuk pertajam kecerdasanmu. Bahkan kematian, bayangan yang selalu mengintai, adalah pengingat untuk hidup setiap hari dengan intensitas membara. Dengan rangkul ketidaksempurnaan, kau berhenti jadi korban keadaan dan jadi penguasa atas narasi hidupmu. Warisan prajurit stoik meninggalkan jejak yang abadi. Sebagai prajurit stoik, kau tak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kau adalah mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan kecemasan dan keraguan. Tindakanmu, keteguhanmu, dan keberanianmu menginspirasi orang-orang di sekitarmu untuk bangkit dari kelemahan mereka. Kau adalah bukti hidup bahwa manusia bisa lampaui batas-batasnya, bahwa kekacauan dunia bisa ditempa jadi keteraturan melalui kemauan dan disiplin. Tanyakan pada dirimu, warisan apa yang ingin kau tinggalkan? Apakah kau ingin dikenang sebagai seseorang yang menyerah pada ketakutan, yang terombang-ambing oleh arus keadaan? Atau sebagai seseorang yang berdiri tegak di tengah badai, yang ukir jalannya sendiri melalui kekacauan dengan tekad tak tergoyahkan? Setiap pilihan yang kau buat, setiap rintangan yang kau taklukkan, adalah batu bata dalam monumen warisanmu. Bangunlah dengan sengaja, dengan keberanian, dengan disiplin yang tak pernah goyah. Pada akhirnya, stoicisme bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berkembang.
tentang ubah penderitaan jadi kemenangan, tentang jalani hidup dengan keberanian yang begitu kuat hingga alam semesta sendiri bergetar di hadapanmu. Kau adalah prajurit stoik modern, pewaris Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Ambil obor mereka dan nyalakan dunia dengan api keteguhanmu. Hadapi setiap hari sebagai pertempuran, setiap rintangan sebagai kesempatan, dan setiap ketakutan sebagai bahan bakar untuk ambisimu yang tak terhentikan. Inilah panggilanmu, inilah jalanmu.